Ya pemirsa, kini kita beralih menyaksikan deretan berita terpopuler dalam cnbcindonesia.com. Di informasi yang pertama, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel akan membuat keputusannya sendiri tentang cara mempertahankan diri ketika negara-negara barat memohon untuk menahan diri dalam menanggapi serangkaian serangan dari Iran. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan kelompok negara-negara G7 mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran, yang dipandang bertujuan untuk menenangkan Israel dan membujuk Israel agar menghentikan pembalasan atas serangan langsung Iran yang pertama setelah berpuluh-puluh tahun melakukan konfrontasi melalui proksi. Sebelumnya, Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman dan Inggris, yang keduanya melakukan perjalanan ke Israel sebagai bagian dari upaya terkoordinasi untuk menjaga konfrontasi antara Israel dan Iran agar tidak meningkat menjadi konflik regional yang dipicu oleh perang Gaza. Ya pemirsa, sejumlah negara Arab diketahui membantu Israel dalam penyediaan informasi intelijen maupun mencegat langsung serangan Iran ke negara Zionis tersebut. Dalam laporan Wall Street Journal, ada 7 negara teluk yang membagikan informasi ke Amerika Serikat terkait dengan serangan ini. Termasuk diantaranya adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Laporan tersebut juga untuk pertama kalinya mengungkapkan ruang lingkup kegiatan bersama yang mencakup negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Awalnya beberapa negara Arab ragu karena khawatir bahwa dengan membantu Israel, mereka akan terlibat konflik langsung dengan Iran atau menghadapi pembalasan. Selain itu, beberapa pihak merasa khawatir karena dianggap membantu Israel di tengah perang melawan Hamas di jalur Gaza. Laporan tersebut menambahkan bahwa 2 hari sebelum serangan, para pejabat Iran memberitahu Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya mengenai profil respons yang mereka rencanakan terhadap Israel. Ini untuk memberikan waktu agar negara-negara tersebut dapat mengamankan wilayah udara mereka sendiri. Ya pemirsa, pemerintah terus menambah jumlah ruas tol di Indonesia untuk memudahkan serta mempercepat mobilitas masyarakat. Namun tidak semua proyek pembangunan jalan tol berjalan mulus. Ada beberapa proyek tol yang terjanggal terutama masalah pembiayaan atau financial close. Terbaru, pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi di Bali akan dilanjutkan lagi pada tahun 2024. Proyek ini sempat mangkrak sejak 2022 setelah Badan Usaha Pelaksana, yakni PT Jagat Kerti Bali, mundur dari proyek ini dengan alasan tidak bisa melakukan pemenuhan untuk pembiayaan atau financial close. Dalam proses pembangunan, PT Jagat Kerti Bali juga sudah membebaskan lahan 44,64 hektar senilai 112,37 miliar rupiah. Nasib yang sama juga terjadi pada tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis atau Getaci yang juga ditinggal oleh para investor. Memiliki total 206,65 km melintas di 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,4 km dan Provinsi Jawa Tengah 35,25 km. Ruas tol ini akan menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Ya pemirsa, sejumlah negara menetapkan bebas visa untuk para pemegang paspor Indonesia. Setidaknya ada 76 negara bebas visa untuk paspor Indonesia. Menurut Henley Passport Index, ada 76 negara yang membebaskan visa atau hanya membutuhkan visa on arrival atau ETA, Electronic Travel Authority, untuk turis asal Indonesia. Di antaranya adalah Hong Kong, Jepang, Maldives, Turki, Qatar, Brazil, dan Madagaskar. Seperti diketahui, visa merupakan dokumen izin yang dikeluarkan oleh negara tujuan untuk seseorang yang akan memasuki suatu negara. Sementara itu, paspor adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh negara asal pemegang dan diakui secara internasional. Mengurus visa adalah salah satu momok bagi sejumlah orang karena belum tentu diterima. Padahal pengurusannya cukup menguras waktu, tenaga, dan juga uang. Maka dari itu tidak jarang para pelancong memutuskan untuk berlibur ke negara yang tidak mewajibkan visa bagi warga negara Indonesia.